Reski ingat dulu, Siap. Kenapa? ingat dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat gitu ya. Salah satunya adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita hari ini masih dapat berkumpul walaupun dalam keadaan online dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, yang kami hormati Panitia KKN Untas tahun 2025, dan yang kami banggakan peserta dan teman-teman kelompok KKN terkhusus kelompok 1 KKN Karsana Mekah. Baik, hari ini izinkan kami untuk memaparkan terkait hasil penelitian kami selama pelaksanaan KKN di Kecamatan Kawalu, tepatnya di Kelurahan Karsanena. Penelitian yang akan kami paparkan yaitu berjudul Togali, Inovasi Ramah Lingkungan sebagai Stimulus Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Karsanena, yang dibuat oleh kelompok 1 KKN Karsanena, khususnya oleh Dito Februarto, Reski Ramdhani, Egy Rizky, Diva Ardiana, dan juga saya sendiri, Ana Surya Sabita. Baik, langsung saja terkait pemaparan materi pertama yang akan dipaparkan oleh Egy. Kepada Egy, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama. Pendahuluan di Kelurahan Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, masalah pengelolaan sampah masih menjadi tantangan kebiasaan membakar sampah secara terbuka yang menimbulkan polusi udara, berdampak pada kesehatan masyarakat, dan menurunkan kualitas lingkungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang sederhana, ramah lingkungan, dan dapat diaplikasikan secara berkelanjutan. Salah satu inovasi yang dihadirkan melalui program kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, yaitu kelompok kami mengituin Togali atau tong jaga lingkungan. Program ini tidak hanya menjadi solusi teknis dalam mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran sampah terbuka, tetapi juga membawa manfaat solusi ekonomi dan lingkungan. Dari sisi sosial, Togali ini mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara bijak. Dari sisi ekonomi, inovasi ini menghasilkan produk sampling berupa cairan serbaguna dari limbah plastik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Dari sisi lingkungan, Togali ini mampu mengurangi emisi berbahaya ke udara ya, dan menciptakan suasana yang lebih bersih serta sehat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Egy yang sudah memaparkan materi yang pertama. Materi yang kedua yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Reski. Kepada Reski, dipersilakan.
Oke, terima kasih Teteh Moderator terkait dengan metode yang kita ambil untuk kegiatan ataupun program kuliah kerja nyata yang berjudul Togali, di mana yang pertama itu metode yang diambil yang pertama adalah observasi kriteria kampung sehat, terus uh, perancangan dan persiapan alat togali, yang ketiga sosialisasi dan edukasi masyarakat, yang keempat pelatihan dan uji coba alat togali, yang kelima penandatanganan komitmen bersama, serta yang keenam pendampingan dan monitoring. Terkait dengan metode ini, yang pertama observasi kriteria kampung sehat, di mana sudah tadi dijelaskan juga di pendahuluan bahwasanya di Kelurahan Karsamenak masih banyak pelaku ataupun dari rumah-rumah itu membakar sampah secara terbuka. Nah, itu menjadi poin bagi kami di kelompok KKN kelompok 1, di mana itu menjadi pemikiran kami bersama di kelompok 1, di mana caranya untuk kegiatan tersebut sedikit berkurang. Yang selanjutnya perancangan dan persiapan alat togali. Nah, untuk perancangan dan persiapan alat togali, eh, kita dari kelompok KKN mempersiapkan itu, merancang itu dengan sesederhana mungkin, karena kita terpaku juga ataupun di kelompok itu yang membuat alat ini yang sederhana dan tidak mengeluarkan budget yang banyak. Yang selanjutnya sosialisasi juga kita laksanakan, alhamdulillah kita laksanakan tepatnya di RW 10, RW 10 di Kelurahan Karsamenak melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait togali tersebut. Dan ada juga pelatihan serta coba alat tali uh, kita laksanakan di RW 10 ini, disampaikan di beberapa titik juga, hampir di seluruh kelurahan Karsamenak. Nah, itu kita sampaikan terkait dengan program ini. Nah, untuk pelatihan dan uji coba alatnya itu kita laksanakan di RW 10. Mohon izin modal. Yang selanjutnya penandatangan komitmen kita laksanakan juga bersama, kebetulan memang berdekatan tempatnya, dan bersama pihak dari kelurahan juga penandatanganan komitmen bersama terkait dengan kita meluncurkan togali ini jaga bersama-sama untuk dan monitoring itu dilaksanakan secara berkala juga. Kita selalu ataupun sering bermonitoring dengan pihak kelurahan terkait dengan program yang kita luncurkan ini, apakah masih berjalan ataupun tidak, apakah bisa dipertanggungjawabkan sama pihak kelurahan ataupun pihak KRW-an, dan alhamdulillah sampai saat ini itu terus berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan sama pihak kelurahan serta pihak RW. Itu mungkin untuk metode yang diambil dari uh, program Togali ya, Derator. Baik, terima kasih kepada Rizky yang telah memaparkan pematerian yang kedua, yaitu tentang metode. Selanjutnya, terkait hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Dito kepadanya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Jadi, pelaksanaan program ini, yaitu Togali, dilaksanakan di RW 10 dan RW 23 di Kelurahan Kersamenak. Jadi, menghasilkan beberapa temuan penting yang menunjukkan keberhasilan sekaligus potensi pengembangan lebih lanjut. Uji coba alat yang dilakukan bersama warga pada saat itu yaitu kita membandingkan nih pembakaran sampah menggunakan togali dan pembakaran terbuka. Dan hasilnya menunjukkan
bahwa asap yang dihasilkan dari Togali jauh lebih minim dan tidak terlalu pekat. Nah, untuk hal ini membuktikan bahwa modifikasi sederhana pada tong mampu mengurangi polusi udara secara signifikan. Selain itu, pembakaran dengan Togali juga menghasilkan cairan sampingan dari limbah plastik yang dapat dimanfaatkan sebagai cairan serbaguna di rumah tangga. Jadi, untuk cairan tersebut bisa diolah kembali menjadi batako atau apalah gitu untuk nantinya. Kemudian dilanjut ya, keberhasilan uji coba ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi sederhana dapat memberikan dampak positif dalam pengolahan sampah rumah tangga. Jadi lebih jauh, Togali tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai stimulus kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, dan uji coba langsung. Warga tidak hanya memahami konsep, melainkan juga merasakan pemanfaatan penggunaan alat tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan pada saat itu di kelurahan di RW 10. Jadi antusias warga tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam kegiatan, mulai dari mencoba mengoperasikan alat hingga menyatakan komitmen untuk mengurangi praktik pembakaran terbuka. Perlahan, Togali terbukti mampu memicu perubahan perilaku menuju pola pengolahan sampah yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Jadi di sini ada beberapa foto-foto kegiatannya pada saat uji coba langsung Togali di RW 10 ini. Oke, boleh dilanjut. Nah, secara keseluruhan, hasil implementasi Togali menunjukkan bahwa inovasi sederhana dapat menjadi katalis perubahan sosial. Alat ini berhasil diuji coba, menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta mendapat dukungan kelembagaan melalui komitmen bersama. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa keberhasilan program pengolahan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam dukungan stakeholder, yaitu dari masyarakat. Oke, baik, terima kasih untuk hasil pembahasan dari saya. Pemaparannya cukup sekian. Baik, terima kasih kepada yang sudah. Dikembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada kita yang sudah memaparkan materi terkait hasil dan pembahasan produk tunggal ini. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Edi. Kepada Edi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil pemaparan barusan. Jadi program Tegali ini yang dilaksanakan di RW 10 dan RW 23, Kelurahan Kersamenak telah menunjukkan hasil yang positif. Uji coba membuktikan bahwa alat ini mampu mengurangi populasi udara akibat pembakaran sampah yang terbuka, sekaligus menghasilkan cairan sampling yang bermanfaat. Tegal ini berperan sebagai stimulus yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan komitmen mengurangi praktik pembakaran secara sembarangan. Keterlibatan Ketua RW 10, pihak Kelurahan Kersamenak, serta partisipasi aktif warga dalam mendatangkan komitmen bersama menunjukkan bahwa program ini tidak hanya diterima, tapi juga mendapatkan dukungan lembaga. Dengan demikian, Togali terbukti efektif sebagai inovasi pengolahan sampah berbasis masyarakat yang sederhana, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Refleksi program Togali ke RW lain dapat dijadikan best friends yang mampu diterapkan tidak hanya di wilayah Kelurahan Kersamenak, tetapi juga pada daerah lain dengan permasalahan serupa dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kebersihan program ini tentu membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pihak kelurahan, sehingga tidak berhenti sebatas kegiatan KKN ini, melainkan ditindaklanjuti melalui sehingga tidak berhenti sebatas KKN ini.
Selain itu, pembangunan desain alat tegal ini juga perlu dilakukan, misalnya dengan menambahkan sistem filter asap atau mengintegrasikan dengan metode kebutuhan masyarakat. Untuk menjaga keberlangsungan penggunaan alat ini, kegiatan edukasi dan pendampingan lanjut juga penting dilaksanakan secara rutin melalui sosialisasi serta bimbingan, sehingga masyarakat terbiasa menjadikan Togali sebagai dari pola hidup bersih dan sehat. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Egi dan teman-teman semua yang sudah memaparkan materi masing-masing. Selanjutnya, di sini ada bukti kami sudah submit jurnal di jurnal Pepinas. Ini juga sudah kami selesaikan tahap demi tahapnya. Dan saat ini jurnal kami sedang direview kembali untuk kemudian kami nanti mendapatkan feedback terakhir gitu dari pihak jurnalnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini, sehingga kami dapat melakukan penelitian dari pengabdian yang sangat-sangat berkesan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Ibu Hani Rubiani, yang telah membimbing kami dan mengarahkan kami dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak gitu ya Ibu. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.